Halo guys, buat kalian yang ingin nongkrong ya, di sini ada namanya Tomo Coffee ya. Datang aja langsung ke Tomo Coffee, langsung search di Google Map atau di Waze, datang dan di sini ada menunya lengkap banget, ada makanan, minuman dengan harga yang terjangkau. Oke, tunggu apa lagi teman-teman? Datang langsung ke Tomo Coffee. Oke, sekarang kita mau bahas tentang horor. Kesurupan. Cid, kamu jangan rusak itu dong, rusak vibes-nya dong. Aku kesurupan. Bob, Ya. iya. Kenapa kok tiba-tiba kau pengen bahas horor? Ya apa ya? Pengalaman horor maksudnya? Experience apa? Paranormal activity experience. Kamu pernah? Kamu pernah? Aku nggak pernah. Tapi pernah dapat cerita yang valid. Kamu nggak pernah sama sekali merasakan experience seperti itu? Pertama pernah sih dulu ketindihan, tapi ketindihan tuh setelah baca ada penjelasan ilmiah, dokternya ada, kayak nggak termasuk ya, benar nggak sih? Berarti kamu tipikal orang yang nggak percaya dengan hal seperti itu. Iya. Aku nggak percaya, terus aku punya mindset dulu waktu kalau misalnya, kenapa? Terus keplay ya? Gak apa-apa. Kalau aku dulu punya mindset ya, kalau ada hantunya gangguin aku sampai aku mati, aku jadi hantu tak balas tak kejar. Mindsetmu seperti Nah, itu. itu kayak gitu. Gak mungkin hantu itu ngerjain aku, apalagi sampai mati. Kalau sampai mati, tak kejar kamu. Anggaplah diapain lah, ditakut-takut sampai gimana? Oh, tak kejar kamu, tak. Dikritikin sampai mati. Iya. Aku jadi hantu kan teman saya, aku jadi hantu penasaran. Aku cari tahu. Aku kayak sama hantu-hantu di sekitar terus kemarin siapa yang gituin aku? Oh, itu Mas itu ya. Aku tak kerjain, tak ajak. Bukan konsep bantu seperti itu ya. Konsep enggak sih. Makanya maksudnya Jadi lu tanya, Bunti, iku yang nyelakain aku siapa tiku? nah, sampai aku mati jantungan. Atau paling kayak gitu ya. Mas Wowo. Nah, Gundurwo gitu kan. Oh. Tak cari. Terus, kamu takutin dia supaya dia hidup kembali? Iya, kalau dia lebih kuat, aku cari teman yang lebih kuat. Jadi aku cari hantu yang lebih kuat. Aku berteman, bikin geng, hantam. Itu aja. Itu konsep hantu apa tawuran sekolah? Itu nggak tahu, itu kepalaku kayak gitu aja. Itu kayak gitu ya kepalaku. Jadi kebiasaan dulu geng-gengan kali ya. Geng-gengan itu kan satu disakiti maju semua kan gitu. Kan kayak gitu. Saya suruh maju semua. Maju. Saya ini kita kamu dulu apa aku dulu nih? Kamu dulu. Aku dari kecil sampai gede nggak pernah. Pas kuliah ngekos di perumahan dosen ITS. Yang terkenal horor. Terkenal. Aku nggak tahu sih. Aku juga nggak tahu. Kalau kesannya horor iya, soalnya kan ITS itu kan apa namanya istilahnya banyak hutan rindang, masih kayak apa sepi, pohon-pohon rindang gitu kan. Dan kebetulan tuh gang buntu, tengah itu ada pohon beringin besar, nggak ada lampunya. Nah kosku di antara situ pokoknya. Cuma 5 kamar, cuma 5 kamar. Cuma kamu aja. 5 kamar itu penuh semua, 5 orang. Tapi yang diganggu 4, aku nggak termasuk. Yang pertama sebelah kamarku. Itu ceritanya gimana itu? Dia ceritanya malam-malam kaca kamar kosnya diketok, ada bayangan bentuk siluet. Apa siluet apa selulit sih? Siluet ya? Siluet hitam bentuk orang, terus dia nggak berani bukain. Gak lama ya udah hilang begitu aja. Tuh sebelah kamarku. Kamar atas yang pojok ya cuma 2 sih, jadi pojok semua ya. Yang kamar atas yang sebelah anggaplah sebelah utara gitu. Itu dengar suara bayi nangis malam. Ya aku mikirnya bayi malam-malam nangis tak wajar sih. Iya, tapi di lingkungan itu apakah ada mahasiswa yang sudah menikah, punya anak? Atau mungkin ponakannya dosen aku mikirnya. Cucunya dosen? Mungkin. Iya kan? Tapi tiap malam. Enggak sih, enggak tiap malam sih, beberapa kali aja. Beberapa kali. Nah, dia udah merasa horor itu. Terus Iya. sebelahnya
yang selatan, tadi utara kan, yang selatan. Dengar, kan itu kan tingkat tapi tangganya kayu. Jam 2 itu suara tangga naik, kriet kayak ada yang nginjek tangga, terus kamarnya diketok. Terus dipanggil namanya, misalnya Budi itu, Budi gitu kan. Tapi suara ibu kos. Terus hilang, nggak berani buka dia. Pikirnya ngapain bu kos malam ngetok ini? Lagi uang kos. Atau bapak kosnya lagi luar kota? Lagi pengen. Aku nggak nyampe untuk menjadi horor. Jadi ketika kejadian itu semua, mereka jam 2 itu ngetok kamarku. Gi gitu kan. Aku buka kamar apa? Aku pinjam mencap sayur. Enggak, pinjam PC-mu Gi, mau main game. Lah, memang Empatnya. apa? Enggak satu jadinya silih berganti bawa langsung board gitu semua enggak. Yang pertama yang sebelah utara itu alasannya dia minjem PC-ku buat main game. Lah, di PC-nya kan juga ada game. Lebih banyak PC-nya, speknya lebih tinggi dia. PC-ku game cuma satu game, Need for Speed, udah itu doang. Ya sudahlah gitu. Ya iya deh mainlah gitu. Aku tidur. Paginya dia sudah balik. Ya, balik udah. Yang satu lagi yang sebelah selatan, dia balik itu kamu kondisi sudah nggak pakai baju. Ini horor apa 17 plus ini? Oke. Terus yang sebelah selatan sama ketok lagi di jam yang sama kurang lebih jam 2 jam 1. Top. Gi, aku numpang tidur di bawah ya. Sumu. Lah, kan lebih enak dingin di atas ya daripada di bawah. Ada AC-nya. Enggak. Anginnya lebih semeriwing gitu loh daripada yang di bawah. Di bawah tuh sumu. Lah, ya aku enggak mau debat yang ngantuk kan ya. Ya udah Mas tidur aja di lantai ya. Aku kan enggak mau kasur berdua. Ya udah enggak apa-apa di lantai dingin gitu. Emang di atas sumu. Ya udahlah tidur. Aku nggak mempermasalahkan karena bagiku nggak ada yang aneh. Satu minjem PC, satunya numpang tidur karena itu nggak ada masalah. Setelah minggu depannya kita kumpul satu kos, cerita mereka begini begitu kan. Terus tadi ada yang diketok suara ibu kos, ada yang suara bayi nangis, suara tangga. Aku jadi kayak apa ya, tersinggung. Kok aku enggak sih? aku kok nggak diganggu sih? Iya aku kok nggak diganggu sih? Bukan sombong ya. Sedikit congkak gitu. Aku jadi, loh, aku kok nggak digangguin gitu kan? Itu sisi aku, sudahlah. Nah itu dari sisi pengalaman kos. Tapi jadi aku nggak terlalu percaya Bob karena anak-anak kos yang cerita. Yang paling valid dan paling kupercaya ibuku, almarhumah ibuku yang cerita. Nih. Kalau ibu nggak mungkin ya cerita ke anak bohong. Ya kalau dulu ya awas nanti dimakan hantu gitu mungkin itu lain ya. Ini kita udah gede dewasa. Cerita. Aku lupa pokoknya momen itu apa kok tiba-tiba cerita hantu aku lupa. Jadi ini horornya. Jadi kalau cerita hantu itu kalau real itu nggak jump scare, ngerti nggak? Kalau jump scare itu kan ngagetin kayak di film-film gitu kan. Atau mungkin sosoknya itu kuntilanak, pocong. Aku nggak percaya kalau pocong karena pocong itu nggak ada di Amerika. Berarti kamu kepercayaan tingkat hantu luar negeri. Hantu tuh yang internasional gitu loh. Misalnya di sini ada, di sana ada juga gitu loh. Dracula di sini nggak ada. Hampir di sini nggak ada. Ada. Kuntilanak di sini aja, di sana nggak ada. Bener nggak? Iya. Nah ini kalau ceritanya ibuku, ya, almarhumah ibuku ya, gini ceritanya. Jadi rumahnya ibuku itu posisinya banyak pepohonan ya di desa ya, banyak pepohonan ya. Kebayang ada banyak pepohonan. Ibuku setiap maghrib pasti pulang. Anak zaman dulu kan maghrib pasti pulang, ya kan? Maghrib pulang. Nah sebelum masuk ke rumah itu melewati kebunnya keluarga mbahku itu. Keluarga mbahku kebun. Nah di situ tuh pas maghrib itu ibuku tuh ngeliat orang tuanya atau mbahku itu lagi beresin kebunnya, posisi jongkok. Ada belakangi, ngaritin rumput-rumputnya lah supaya bersih rumputnya. Ibuku lihat otomatis berhenti dong. Nah itu si mbahku tuh ngomong, Dok bantuin mama bersihin kebun. Ibuku diem. Ada keanehan di situ. Pertama kalau minta tolong kenapa nggak noleh? Tapi secara fisik memang itu orang tuanya Mbah Putri. Secara fisik itu jelas itu Mbah Putri. Tapi kok nggak noleh? Diem. Ibuku cuma diem. Akhirnya nggak digubris dong. Padahal ibuku tuh anak paling nurut sama orang tuanya, disuruh apa aja pasti nurut, ya. Nggak mungkin enggak. Tapi pas ini
Dia dilema, ini benerkah ibuku kok nggak noleh minta tolong ini? Akhirnya Karena posisi Mbak Putri masih ada waktu itu. masih ada. Bener, akhirnya pulang ke rumah, benar di situ Mbak Putri, orang tuanya ibuku tuh lagi masak, nyiapin makan malam. Konyo, langsung, loh mama tadi ngapain di kebun? Siapa yang dari kebun? Mama dari tadi di dapur. Bikin makan. Bikin makan itu kan, sudah diem. Akhirnya, aku nggak tahu itu akhirnya dikonfirmasi, aku nggak tahu pakai cerita si Pepsi itu pertama. Kedua, jadi rumah mbahku itu rumah orang tua aku tuh rumahnya mamaku sama mbahku tuh dulu dekat sama pabrik gula. Tahu ya Wi ya? Itu kan pabrik gula zaman Belanda ya. Itu lawas banget itu. Itu sampai sekarang hawanya juga agak-agak gimana ya. Aku bukannya menjelek-jelek tapi itu auranya beda banget ya. Nah, kebiasaan ibuku dulu itu disuruh sama Mbah Putriku untuk nganter rantang makanan ke Mbah Kakungku di pabrik. Soalnya Mbah Kakung kerja di pabrik gula, bagian operasional giling gula. Setiap kalau shift siang ke malam berarti nganternya maghrib. Lagi-lagi maghrib ini. Jadi nganter rantang makanan bontotan ke pabrik. Nah waktu itu ibuku tuh punya adik 2 kembar. Jadi aku punya om kembar identik. Gitu. Jaluk elok minta ikut. Iya itu jaraknya lumayan jauh sih. Misalnya apa ya istilahnya beda umurnya 10-15 tahun, 10-20 tahun lebih lah, kalau 10-15 tahun lah. Jadi ibuku udah remaja, mereka masih kecil ya, kebayang ya. Pergi ke pabrik. Jadi sini bawa rantang, gandeng satu, kiri kanan, ya gandeng. Oh, dua-duanya ikut. Dua-duanya ikut. Gitu bentar ya udah, berangkat, nganter makanan ke pabrik, selesai nganter pulang. Jaraknya nggak jauh Bob, paling 300 meter, 200 meter lah paling, nggak jauh jaraknya pokoknya. Pas balik, Mbah Putriku marah, nanya, loh adekmu kok nggak bawa mana adik-adikmu? Loh mana? Jadi ibuku itu ngerasa pulang itu masih menggandeng adiknya kiri kanan. Sampai rumah tuh nggak ada yang digandeng. Terus ternyata kemana? Bingung kan, nyari depan rumah, sekitar rumah, radius berapa meter rumah nggak ada. Langsung ke pabrik nemuin Mbah Kungku. Ini si kembar nggak nyampe rumah begitu tadi habis nganter makanan ke tempatmu. Mbahku langsung tahu. Oh aku tahu. Iki biasanya nang penggilingan nih gula, tempat penggiling gulanya. Akhirnya dicari, benar ketemu di situ. Hampir mau nyemplung ke penggilingan tebunya. Gila lah tuh, udah digiring di sana itu. Nggak tahu siapa yang giring. Nah itu cerita horor paling valid yang pernah aku dengar kayak gitu. Soalnya nggak ada tampang kuntilanak, pocong, sundel bolong, nggak ada. Jadi hantu itu maksudnya jin ya, aku ngomong hantu ya. Jin itu menggiringnya seperti itu halus. Menyerupai siapa? Enggak yang menyerupai pocong itu enggak. Menyerupai justru yang dikenal baik terus digiring ke arah yang sesat, yang arah mencelakakan. Ya gitu. Oh, itu lagi. Ini aku masih di Kalimantan. Terus di Kalimantan, aku di hutan kan, di pabrik, kerja saya di pabrik di hutan. Aku tuh dari dulu ya memang namanya maghrib tuh sakral. Zamannya di Tulungagung, di Kalimantan memang maghrib tuh sakral. Pasti masuk rumah. Cuma di Surabaya ini maghrib orang masih kayak los. Justru hantunya yang masuk rumah ya. Ya kan, bener gak sih? Maghrib pulang kerja masih rame, di mana-mana rame. Iya kan, rame semua. Tapi aku di Kalimantan, di Tulungagung namanya maghrib tuh sakral. Harus sepi, harus rumah tutup semua, wis jegrek. Nanti habis maghrib Isya baru boleh buka lagi kan gitu ya. Nah, itu waktu itu pas maghrib menjelang sore menjelang maghrib itu anak-anak bisa main di halaman rumah, teras segala macam kan, komplek ya, perumahan komplek gitu. Nah ya orang tua kaya deh pada umumnya itu ya misalnya anak gini ya, karena jalannya sepi komplek jadi lucu lah ya, ada anak-anak sindelok kok tanggoku, anak sindelok gini kan, jadi apa ada yang bantu ngawasin, jadi tinggal ke dalam rumah, main di depan rumah tinggal, mungkin tinggal agak lama, akhirnya maghrib. Namanya orang tua mungkin semua tanggung jawab sama anak masing-masing ya udah pulang bawa anaknya masing-masing. Si orang tua tadi telat ngambil anaknya masuk ke rumah, gak ketemu, diteleponin tetangga-tetangga,
ada anakku nggak ada, ada anakku nggak ada. Akhirnya ketemunya di mana? Jaraknya jauh, Bob. Hampir 3 km tuh digorong-gorong. Digorong-gorong. Ngapain dia? Gak tahu, di posisi tidur. Ditidurkan digorong-gorong, tidur. Gorong-gorong ada airnya. Airnya nggak banyak, airnya pas itu lagi nggak terlalu banyak airnya, jadi dia cuma ditidurkan, jadi ya basah. Maksudnya airnya nggak bikin tenggelam. Nggak bangun. Kayak pingsan, lebih tepatnya kayak pingsan sih, kayak pingsan. Jadi ditemukan tuh digorong-gorong nyarinya itu. Soalnya itu bocah umur kalau nggak salah 3 tahun lah, 3 tahun 2 tahun. Tuh tangga 1, tangga kedua sama, lagi-lagi maghrib. Kalimantan ini ya. Tetanggaku yang nggak jauh, rumahnya nggak jauh, cuma beda zaman ya. Itu setelah selang kejadian 10 tahun. 10 tahun kemudian terulang lagi. Ada tetangga baru, mungkin dia pendatang baru ya. Nggak tahu kalau di Kalimantan itu maghrib sakral. Dia lupa bawa anaknya masuk ketika maghrib. Wis, nggak tahu hilang di mana. Itu sampai kontak security, patroli, polisi sih nggak. Pokoknya security, patroli semua nyari. Itu lebih jauh lagi, jaraknya radius 5 km, ketemu itu kayak di danau buatan gitulah. Danau buatan. Di bawahnya. Di bawah itu sendiri, mobil patroli yang nemuin. Dia jarak 5 km dari rumah di dekat arah danau, security yang nemuin, security patroli samperin. Adek ngapain jalan sendiri kesenian? Jalan sendiri kesini ngapain? Loh, saya nggak sendiri om, ditemani kakak badut. Gila nggak tuh? Badut coy, nggak ada pocong. Kalau ketemu pocong pasti anak lari, nyari orang tuanya. Badut yo. Badut. Di filmnya It kan badut. Iya makanya. Nah kalau itu baru percaya. Internasional loh ini. Internasional. Karena untuk menarik anak kecil nggak mungkin pakai pocong. Badut. Iya, badut pasti badut. Jadi kakak badutnya lucu gitu, diajak main bola, diajak segala macam, punya banyak mainan. Itu beberapa cerita horor yang pernah. Oh satu lagi ya. Aku waktu kuliah ngontrak di dekat ITS, ngontrak rumah. Satu rumah isi 3 kamar, ya cowok semua lah. Nah 2 tahun ngontrak, ya tau lah ya aku dulu nakalnya gimana, ya. Bila aku dulu, memang tuh waktu ngontrak dikasih buat apa sih, ada acara kayak apa selamatan, nggak salah lah, orang tua namanya ngontrak rumah baru selamatan ya supaya aman. Yang salah anak-anaknya nih kayak aku gini nih, habis selamatan nggak pernah dipakai sholat, nggak pernah dipakai ibadah. Malah masukin cewek dulu. Jadi itu kontrakan udah kayak Las Vegas. Jadi kontrakan tuh Las Vegas, keluar rumah udah Indonesia. Jadi itu rumah. Negeri, ya? Iya, apa? Luar negeri berarti. Rumahku tuh kayak luar negeri, kayak kulturnya Las Vegas. Jadi masuk rumahku udah kayak Las Vegas, keluar rumah udah kayak Indonesia lagi udah gitu. Jadi masuk rumah itu hari ini ceweknya si A, besok si B, si C, si D. Wah, terus lah pokoknya. Gonta-ganti. Pokoknya si A. Ya pokoknya kita anak muda yang istilahnya pertama kali, terus anak muda yang bebas menjalani kehidupan ya, free life lah, free itulah pokoknya ya. Selesai kontrak, belum, pas kontrak itu temanku pernah bilang, "Yok, kenapa ada beberapa lampu di kontrakanmu kamu nyalain?" Ya karena rusak lampunya. Ya mbok dibelikan lampu supaya nggak gelap, auranya nggak enak. Bodoh amat, masa lampu mahal 50.000 mending beli yang lain, gue bilang gitu kan. Ya anak kontrakan gitu ya, anak cowok kan pelit, bayar airnya ada masih telat, bayar listrik masih telat gitu ya. Jadi masalah lampu halaman belakang, lampu ruang tamu, lampu depan tuh sering mati tuh. Sering nggak, maksudnya ya gelap terus. Dan aku nggak pernah masalahin itu. Jadi temanku yang punya six sense itu lah, punya indigo, itu ngerasain. Sebenarnya deh, ini yang arah tandon, lampu gudang arah tandon ini ruangan tandon arah gudang ini nggak enak nih. Itu ada sosok-sosok yang kayaknya dia tuh betah di situ. Ya biar aja lah. Maksudnya aku nggak respon, nggak ganggu kok. Aku bilang, memang ada nggak ganggu ya sudah gitu. Ya sudah, kamu nggak takut gini enggak. Dan selama 2 tahun kita bertiga emang nggak ada yang diganggu. Selesai kita ngontrak, ya baru mulai kejadian. Jadi kan rumah itu kan dempetnya kiri kanan ya. Pertama tuh tetangga sebelah kanan. Itu pembantunya
dengar ada suara kayak tembok tuh dijeduk-jeduk. Oh ya. Duk, terus kayak ada teriak orang kesakitan. Ada orang teriak jeduk-jeduk kesakitan. Padahal tuh posisi udah kosong, nggak ada, lampu gelap mati semua. Dia nggak percaya pembantunya, ngasih tahu ke anak majikannya. Anak majikannya udah kuliah juga. Iya juga. Mbak, coba dengerin deh mbak, kayak ada suara dijeduk-jedukin gini gitu kan. Dan memang iya denger juga mereka berdua. Terus tetangga sebelah kanan cerita ke tetangga sebelah kiri, apakah mendengar hal yang sama? Enggak katanya. Jadi pembantu yang di rumah sebelah kiri itu bilang enggak ada suara apa-apa kok gitu, nggak ada suara apa-apa. Nah, jelang berapa hari dia ngeliat ada sesosok laki-laki masuk ke rumah situ tanpa buka pagar, masuk. Langsung teriak kaget, lapor ke tetangga kanan mencocokkan ceritanya. Terus jadi pertanyaan, ini rumah dulu dipakai apa? Sekte apa dulu rumah ini? Gila gak sih? Nah, sekarang pertanyaannya gini, kan aku udah gak ngontrak di situ. Kok aku tahu ceritanya dari mana? Ibuku ketika aku udah gak ngontrak di situ, akhirnya aku beli rumah di Surabaya kan, yang kamu ngantar undangan itu loh. Nah itu, ibuku masih lari ke rumah situ kalau jogging. Oh, ditanya. Stop, Bu. Kemarin kan anaknya ngontrak di sini ya gitu. Iya, kenapa? Kok ada kejadian aneh ya, Bu? Ceritain gini segala macam. Emang dulu anaknya ngapain di sini? Sekte apa? Penyembah apa gitu kan? Satanis apa gimana? Iya. Kayaknya penyembah wanita. Terus ibuku cerita ke aku, "Bang, itu loh, tetanggamu tuh loh, pembantunya sing kiri kanan tuh cerita sama ibu tadi pagi pas ibu jogging. Cerita apa? Ceritain kayak tadi, ceritain masalah hantu ini itu segala macam. Kamu ngapain aja, Bang? Nggak ngapa-ngapain. Dipakai apa rumahnya? Ya nggak mungkin jujur dong. Ya dipakai main sama teman-teman aja. Dipakai kuliah, nongkrong-nongkrong aja. Iya. Kok bisa ya sampai tetangga kiri kanan merasakan kejadian janggal seperti itu? Nah itu Bob. Jadi aku selama ini nggak pernah merasakan langsung, cuma selalu beririsan dengan kejadian-kejadian horor. Jadi sekitarku tuh mengalami, akunya enggak. Gimana menurut pendapatanmu? Ya, Real kan? Rasa realnya kan? Berarti kamu orangnya tidak percaya itu, makanya akhirnya kan auramu itu kuat, barriernya kuat. Hitam. Hitam, merah. Auranya kuat. Ada yang bilang memang kalau orang nggak percaya nggak bakal ditampakkan. Iya bener gak sih gitu ya? Kalau nggak percaya mau dibuka kayak gimana nggak bakal tampakkan karena nggak percaya. Mungkin cara itu kali ya. Beda sama orang yang percaya, suara apa sedikit gerak, wah apa ini gitu. Ini aku ya biasa-biasa saja sih sebenarnya. Cuman kejadian itu ya terpampang nyata di mataku ya. Gimana? Kejadian awal-awal itu di rumah, dekat-dekat rumah, tangga samping. Ya rumah semua bangsa itu. Ya rumah. Itu biasa kan kalau malam nongkrong ya kan, jam 9 jam 10 masih ya anak mudanya kan masih banyak zamanku. Jam 10 jam 11 gitu. Cuman sudah sepi, maksudnya sepi terus di nongkrongnya itu di rumah. Depan rumah. Teras. Di rumah Pendopo. kampung sih. Rumah kampung. Ada pendoponya? Enggak ada ya, ada Pos ronda. tempat duduk biasa. Oh, tempat duduk biasa ya. Rumahnya orang itu ada tempat duduknya. Ya, ada panjang. Beton itu. Iya, Depannya itu bayang. rumah, ya rumah-rumah kampung biasa ada. Oke. Apa itu? Atasnya itu kayak lubang-lubang angin gitu ya, ada kayu itu tuh. Pertama yang punya rumah kan di luar rumah, yang punya rumah itu keluar nongkrong. Tiba-tiba salah satu diem. Yang punya rumah keluar. Diem ya, ikut nongkrong, diem terus lihat rumahnya itu ada 2 bola mata. Mata itu melihat keluar warna. Yang lihat siapa? Semuanya. Kamu juga? Enggak, aku nggak lihat. Aku di rumah waktu itu. Oh, oke. Lagi di rumah main Sega gitu ya, main Sega, main game lah. Rame-rame. Enggak, maksudnya akhirnya Iya mereka heboh. Heboh kan? Karena nggak. Aku keluar. Ngopo? Ada apa? Kak ini mau anak-anak ketok 2 mata. Terbang itu bola mata.
nggak ngintip dari dalam keluar ngeliatin Dari mana Bob? angin-angin yang Oh, kayu-kayunya itu. kayu-kayu Oh. itu ada kan, nah itu lihat Jadi dari celah-celah situ. celah-celah situ. Nah, kalau yang dilihatin satu sih lumrah kan. Iya, lumrah ini. Salahnya lucu ya. Matanya nyala nggak? Enggak ya. Iya, Kayak mata orang. merah gitu, Merah katanya gitu. mata merah, katanya apa nggak tahu. Kamu nggak percaya gitu-gitu kan? Iya. Terus disamperin nggak? Aku sama yang tetanggaku itu, ayo coba, Arani ayo. samperin ngono. Yang jero ono sapa? Di dalam ada siapa? Ada siapa-siapa. Terus gak wani pulang toh dia waktu akhirnya. Itu rumahnya soalnya. Ya rumahnya. Terus pulang ke sana. Apa sih kan apa-apa? Masuk lu. Mau buka pintu, gagang pintu ini kan gini toh. Yang Lawas itu kan gini buka lawas ya, kayak barang. Aku mau pegang gagangnya, gerak-gerak ya, Masa gerak dari dalam ya? dari dalam. Tapi nggak ada orang di rumah, Hah? Gak ada orang ya? nggak ada orang. Aku mau, jadi tinggal berapa? Iya, tinggal berapa lagi? Ini. Kalau gerak dulu, Iya. gerak dia dulu aja. Terus kamu gak berani akhirnya? Nggak berani. Anjir. Ya aku juga tahu, aku memang gak percaya, tapi kalau kayak gitu aku mending gak deh. Ini masalahnya terpampang nyata di depan Nyata, ini. nyata, main fisik dia. Main Main fisik. fisik ini. Itu tidak berani. Akhirnya sudah beberapa ternyata ya itu ada yang kayak belajar ilmu. Oh, masuk akal. Usut punya usut. Ada yang belajar ilmu di situ. Nggak tahu ilmu apa. Nembus pokoknya. tembok paling gitu. Iya nggak tahu. Terus ada lagi kejadian aku waktu kecil. Itu setelah kejadian itu ya apa? Maksudnya kan ada rame tuh, ada selamatan kayak buat selamatan. Enggak, tetap aja besoknya ada apa-apa ya tetap nongkrong di Itu rumah isinya berapa orang asli? Nggak tahu dulu itu ya ada orangnya kok. Karena dia nggak takut ya sih punya rumah. Akhirnya baru masuk rumah jam berapa dia? Nggak tahu, nggak pulang kayaknya hari itu. Hari itu nggak pulang. Pas hari itu ya cuman dia aja, mungkin saudara-saudaranya lagi ke rumahnya siapa, rumahnya tinggal dia itu nggak berani pulang. Jadi setelah beberapa hari kemudian usut ternyata ada orang lagi belajar ilmu. Ternyata orang rumahnya itu belajar. Oh, ketahuan akhirnya siapa pelakunya? Yes, mungkin itu. Ih, ngeri juga. Terus kejadian kedua yang aku alami nih, paranormal activity yang kedua adalah kamu kan nggak percaya pocong. Nah, kamu dilihatin pocong. Loh, kamu lihat? Lihat yo. Lihat tapi nggak utuh ya. Jadi rumahku dulu ya ada lubang-lubang angin atasnya itu juga. Kondisi itu jam 3:30 subuh mau subuh pokoknya sebelum subuh. Ya, 3:30. Aku itu hari Sabtu kalau nggak salah, Sabtu apa Minggu, karena itu hari yang tak tunggu-tunggu untuk bisa main Game lagi. PS. Nah, PS itu kan ruangannya itu di setelah ruang tamu. Ruang tamu itu kan aku lihat ke depan kan kelihatan toh atasnya itu. Kok bola mataku itu diarahkan lihat ke situ. Celah angin tadi tuh kan? Celah angin. Celah angin loh dikit ya kan kotak-kotak gini kan sebenarnya gitu. Ada motif kembang gitu bukan sih? Bukan motif kembang, jadi ini kayak Kotak kayu, ya, kayu. terus atasnya lubang gitu. Oh, oke. Nah, mataku itu diarahkan ke sana. Lihat kok ada kayak buntelan, warnanya itu bukan putih. Kalau orang-orang kan pocong itu putih. Putih. Ini warnanya kayak abu-abu kayak tanah gitu loh ya. Emang terang? Terang ya? Enggak terang ya. Oh, tahu bulat-bulat. Kayak bulan-bulan gitu. Oh, bulat-bulat tanah gitu. Wih, kelihatannya dari celahnya. Buntelan. Berapa kali? Buntelan aku ngeliatin ketenggengan. Iya, biasanya kalau ngeliat itu kita nggak yang teriak. Kayak Ngeliatin. Apakah itu? Kayak kita kepaus gitu ya. Kita kayak kepaus, froze. oh, frozen ya, freeze ya, ngelek. Kaki ngelek, mulut ngelek semua. Akhirnya aku memberanikan diri manggil masku kan. Aku langsung spontan, Mas, ada pocong. Aku lalu sebentar ini. Iya. Kedua,
habis itu kamu nggak berani lagi subuh-subuh? Enggak, itu biasa aja. Aku di rumah kadang malam itu bangun ya nyalain PC, kadang ya lihat luar ya nggak ada apa-apa. Jadi kamu cuma ngeliat itu nggak utuh ya bapak kepala, Nggak, ya? Cuma enggak. separuh kepala paling ya. Ininya buntelannya. Buntelannya. Buntelan. Kalau kita mau posisi tinggi nggak bisa ya kemana-mana ya. Itu mungkin apa gitu? Orang depan rumahku itu kan punya tingkat, rumahnya tingkat. Dia lagi nyoba ini bikin apa itu yang buntelan kayak pocong itu makanan apa? Dimsum, dumpling. Money bag. Ini dia mancing-mancing kan, ini positif thinkingnya kan, positif thinkingnya. Enggak maksa itu Bob, maksa itu positif. Positif thinkingnya seperti itu. Maksa itu. Tapi aku memang nggak takut, tapi ini kejadiannya kayak kamu yo, bingung Cak. Tapi Ada lagi kejadian Di rumah. selanjutnya, bukan ini di rumahnya dia. Loh, dia sendiri nggak tahu ya? Dia nggak tahu. Dia sendiri nggak tahu, dia kan baru cerita ini Baru cerita ini di kamar mandi. Rumah dulu Kelimbungan. Kamar mandi. Oh sering dia. Punya anak? Belum. Jadi aku selama ini kan tinggal di rumah dia setahun. Di rumah istriku setahun. Belepup lah aku. Jam 10-11an lah. malam. Iya. 11 malam. Rumah masih ramai pada sepi. Rame. Loh, masih ramai. Rame cuman kalau ke posisi ke toilet nggak dengar orang-orang itu ngomong apa. Ya, Lewat, ya kan. Ya. Kamarnya kan kecil. Ya, bilik merenungnya tuh kecil, terus pakai pintu seng gitu ya. Bayang. Oh situ nongkrong di bilik merenung itu aku diem, ada suara orang kayak pintunya itu dilemparin pasir. Oh, itu bisa tikus manjat paling. Ya positif thinking. Ya. Nggak mungkin ya. Kan aku Suaranya pelan ya? bukan kayak orang lempar pasir. Oh iya, serk intonasinya iya. Oke. Suk. Marah lah aku. Woi. Ada hilang. Lama ya. Pintunya di dok, suara sengnya kan Banter. Dar suaranya gitu. keluarlah kata-kata itu. Cok. Kaget yang jingkat yang misalnya ya. Agak jingkat cebok keluar. Tuh, nggak masuk lagi, lu bisa masuk lagi. Terus Udah jadi itu. anjing. Jam scare itu, Bob. Jam scare banget akhirnya. Ya wes mari yo aku balik mari ngono wes. Masuk kamar, masuk rumah wes. Ya cerita ya. Besoknya Bisa cerita. Besoknya pagi aku langsung cerita ya waktu itu ya. Dan orang rumahnya biasa aja, Biasa aja. Dan dia sering katanya. Sering. Dia sering katanya dulu waktu pacaran telepon itu kadang didatengin, dilihatin mimpi gitu. Aku nggak tahu antara dia itu pingin apa ya, caper ke aku cerita. Cemburu sih, lebih ke cemburu sih kayaknya. Kan tadi Ya kan caper cerita sudah menikah. Sebelum menikah. cemburu paling itu hantunya paling. Ya sebelum menikah itu dia sering cerita ke aku. Kalau pas telepon aku takut, aku nggak bisa tidur kalau nggak dengar suaramu. Aku takut ada. Jadi kalian pernah sambil tiduran ya? Iya, dia tiduran. Kamu dulu dong tidur, enggak kamu aja. Kamu yang nutup enggak? Sampai pagi. Makanya enggak ditutup sama dia telepon orang lain. Horor kan. Itu masih ada lagi ya. Masih lagi. Yang terakhir itu pengalaman waktu aku kerja di farmasi. Oh, rumah sakit tuh tapi Bukan rumah sakit ini. Ini masih belum rumah sakit. Jadi aku training di Bogor. Oke, bukan Surabaya ya? Enggak, selama 3 minggu di sana. Oh. 3 minggu training di sana. Aku dapat kayak tempat kayak villa gitu. Hotel kan villa. Oh iya, villa. kalau training biasanya dikasih villa sama iya. Di atas itu tempatnya cowok-cowok ada bertiga atau berdua kalau nggak salah. Bertiga lah. Bawahnya itu cewek-cewek. Hari pertama sih aku nggak kerasa apa-apa di situ. Enggak, auranya juga gimana gitu. Bisa auranya ya namanya di puncak, terus tempat itu khusus untuk training dan bukan untuk tempat menginap. Kamu tahu nggak
Iya hotel. Hotel apa sih depannya Indosat tuh? Putran itu kan? Iya Putran. Itu kan akhirnya sebelum dirobohkan kan auranya udah gak enak. Iya kan? Apa maksudnya kan? Jadi ada tuh suatu bangunan, tahu itu hotel, tahu tempat yang bukan itu, tapi auranya kadang kayak Iya. serem Nah, gitu. itu hari pertama. Jadi auranya itu aman aja ya bagi auranya maksudnya. Aku sih auranya ya rada-rada ya. Oh, udah kerasa ya. Kok sepi banget ya? Sepi dan cuek lah aku. Hari pertama masih ada temanku itu kan tidur lah biasa. Besok paginya cewek-cewek yang di bawahku itu tanya, Iya. semalam main apa sih Mas Hendra? Kok rame banget kok suara Ledakan dulu. ledakan apa kursi meja digeser-geser. Apaan sih kok gak tidur-tidur itu Mas? Padahal aku sama temanku tidur. Jam berapa itu? Tidak tahu. Aku pokoknya sudah tidur lah ya gitu ya. Dan kamu nggak ngerasa rame? Nggak ngerasa rame, nggak ada suara apa-apa. Nggak, maksudnya kamu nggak merasa berbuat kisruh? Enggak. Oke, besoknya. Saya itu pas cewek-cewek gitu masa langsung oh ya wes selesai gitu aja. Ya wis, akhirnya ngomong ke aku, terus aku bilang enggak, aku nggak apa-apain kok. Aku Nah pas kamu tidur." konfirmasi kita apa nggak tambah serem dia? Serem dia. Tambah serem kan dia kan? Terus? Ya Akhirnya wes. kita tidur bareng. Enggak lah. Ya sudah hari kedua setelah dengar cerita kayak gitu. Teman sekamarku harus pulang dong. Ada keluarganya. Kan Dua, sekamar berdua. Oh sekamar berdua, jadi ada sendirian dong? Akhirnya sendirian aku. Nah, Kan tadi cowok 3 di atas. cowok dua, Tadi satunya udah itu, 3. nggak tahu satunya itu Trainernya bukan orang lain. orang lain. Cuma Oh. yang berdua cuman wes akhirnya kan pulang juga tuh tinggal sendirian? aku berdua. Oh berdua tapi beda kamar. Beda kamar. Anjay. Hari berikutnya sendirian lah. Aku dapat cerita kayak gitu ya. Agak serem, ngono kan. Cuman aku rada gelisah tidur. Iya aku bayangin Bob. Aku kayak kamu. Aku tidurnya gelisah aku akhirnya Iya, dengar iya, cerita itu. Ternyata di mimpiku kayak kejadian nyata. Apa itu? Jadi kayak ya itu tadi kayak ketinggian Arab gitu itu. Didatengin lah sama nenek-nenek aku itu. Tapi ngomong apa nenek? Lupa aku. Didatengin serem. Jadi kamu pas ketindihan berarti kamu melek kan? Iya, wes gak bisa Tapi nggak bisa gerak. Heeh. Terus mimpi akhirnya didatengin itu. Aku kalau ketinggian waktu itu ketindihan di rumahku ya, ketinggian. Kan badan ke aku nih gini kan. Badan ke aku. Kamarku sama adek itu connecting. Jadi pintu itu kebuka. Aku lampu mati, adekku lampu nyala. Aku ketindihan gini. Aku bahkan mau teriak tolong, "Dek, tolong abang." Itu nggak bisa juga kan? Iya. Akhirnya aku cuma dalam hati, ayo tampakkan wajahmu, ayo kita ini gelut ayo wes, ayo jok gini caranya, ayo karena kamu berani, ayo tampakkan wajahmu, ayo kita gelut aja, akhirnya gitu loh. Akhirnya setelah berapa lama kamu itu nge-freeze ya itu? Chris. Aku lumayan loh, 10 menit loh. 5 Ya menit, lama 10 itu menit, iya. ya. Minta tolong siapa enggak ada. Enggak lemes ya, lemes habis ya. Pas bisa gerak, lemes gak? Terus tidur lagi aku tidur. Oh. Dan berharap cepat pagi. Aku lemes. Dan berharap training itu segera selesai. Ih gila aku langsung lemas gitu. Tapi gak jadi, cuma itu tok berarti kejadian itu. Berapa hari? Training itu 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu Bob? Lama loh Bob, tapi kejadian cuma itu aja ya? Kejadian cuma itu wes. Berarti itu cuma berarti welcome party berarti dari dia. Perkenalan mungkin. Kenal. Aku pernah Bob nginep di Trawas. Di Hotel Trawas ya. Nah ini yang menginap ada lagi tuh yo. Apa? Kejadian baru-baru ini. Cuman aku ini teman sekamar. Itu sekamar itu villa isinya 6 orang. Sama keluarga. Enggak sama teman kantor. Teman kantor. Sering ya dia pergi sama teman kantor ya? Teman kantor. Sering pergi sama teman kantor dia. Kamu nggak curiga gitu? Enggak. Jadi teman kantor itu yang dari Malang ada satu cowok, dia belum nikah. Ya nggak tahu dia itu sering. Jadi di kamar itu dia 2 kali itu ketindihan. Oke. Positive thinking aja mungkin kecapean kali. Ya mencapai. Dan itu teman-teman tahu sendiri dia. Oh tahu dia, gerem-gerem tahu. Dibangunin. Heeh. Bangunin terus
serem kan, dia gak berani cerita apa nggak berani. Oh tapi akhirnya bangunin bisa. Bisa bangun terus pindah tempat lagi gitu lagi pagi kan, akhir pagi waktu itu nginep di daerah Batu gitu, kita ke cari kopi lah pagi itu, cerita lah akhirnya semalam ada ini kayak cewek gitu apa gitu kelihatan siapa yang cerita? yang ketindihan Ceritanya detail nggak? iya pokoknya dia cerita ada cewek gitu ya. Aku ya ada orang mengalami ya. Aku pasti dengerin sampai detail, tanya ini gimana, bentuknya gimana, matanya rambutnya gimana, baju merek apa, H&M apa apa gitu. Aku kayak detail gitu loh. Karena aku ketika kejadian pasti aku menyikapinya dengan detail. Ya itu nggak detail. Kalau aku di Trawas nggak ada kejadian apa-apa sih, nginep di villa. Sampai ya maksudnya nggak ada kejadian apa. Sampai pas aku kan kita tenang-tenang aja sih, nggak ada masalah. Oh hotelnya kok suasananya kok serem ya, tapi ya wajar lah mungkin karena hotel lama ya, bangunan lama. Sampai kita nutup gorden udah tarik gitu, jegrek gitu. Pas jegrek gini ada tempelan surat Yasin. Bangke, gue bilang ada surat Yasin di sini gitu loh. Berarti kan pernah ada sesuatu di sini. Meskipun aku tidak mengalaminya. Gitu. Iya. Ditempelin kertas. Jadi gorden itu tak tarik gini udah seret gitu. Ada surat Yasin gitu. Ini ngapain ada surat Yasin di balik gorden hotel? Berarti kan ada something. Biasanya hotel itu kan cuma arah kiblat, ada Al-Quran, selesai ya gitu ya. Ini di balik gorden ada surat Yasin. Apa ini, ada apa? Berarti pernah ada sesuatu di sini ya. Untungnya cuma satu malam itu. Itu aja serem aja sih. Serem banget. Nah kalau ngomongin film Bob, bukan film sih. Kisah dari luar kan dari temen ya. Yang paling menurut kamu real serem apa? Kalau aku Desa KKN. Desa KKN itu aku menyikapinya ya. Desa KKN itu menyikapinya ini cerita nggak mungkin dibuat-buat. Terlalu jenius Pak. Dua sudut pandang soalnya. 2 apa 3 ya? Lupa gue. Pokoknya ada berapa sudut pandang gitu kan. Lihat. Ceritanya novelnya juga nggak baca. Novelnya cerita di Twitter yang. Nah itu iya. Aku nggak nonton. Aku juga belum nonton. Cuma aku baca. Kalau baca kan lebih imajinatif ya. Lebih serem baca memang daripada nonton. Kalau baca kan kita berfantasi sendiri. Nah menurutku Desa KKN itu gila. Ini kalau dibuat-buat terlalu jenius. Sama kayak ibuku kalau misalnya mengarang cerita ketemu hantunya mirip orang tuanya, itu kayaknya nggak mungkin banget. Ini bener-bener real ini, gila. Ini aku sih belum nonton sih ya, belum nonton. Belum baca juga? Belum baca, cuman baca kan aku mikirnya karena kan sekarang ini S3 marketing, jadi dia bikin sinopsisnya cerita kayak gini, spoiler alert ya toh. Kemudian kalau rame baru dibikin filmnya gitu sih, aku mikirnya gitu. Dan akhirnya dibikin bisa bikin gitu, bisa bikin gitu. Serius, kamu mikir gitu? Iya. Kamu mikir apa pas baca? Percaya? Berarti menurut feelingmu bener gak tuh ceritanya? Filmnya? Nggak ngomongin film, cerita waktu ketika saat itu baca Twitternya, menurutmu bener gak? Bener kan? Iya kalau desa, iya. Cuman aku mikirnya itu tadi sih yo, S3 marketing ini. Aku mikir banyak kan kayak gitu-gitu kan. Aku sering baca Ghostbump, sering baca cerita hantu, juga kan cerita Ghostbump ya. Segala macam. Ya wes biasa cerita hantu gini biasa. Tapi ini Desa KKN beda banget pula. Ini kalau memang dia ngarang jenius banget dah, sumpah. Soalnya di situ hantunya main halus semua, main cantik semua, nggak ada yang kuntilanak, nggak ada yang pocong, bener-bener yang anti mainstream. Paling yang di atas batu ada kayak Gundurwo gitu kan, nah itu oke. Kita ngomongin Gundurwo tapi sebenarnya bukan Gundurwo, cuma sosok yang menyerupai itulah. Ada pasar-pasar setannya. Terus pasar setannya, penarinya, ada acara kawinan yang acara siluman lah segala macam. Itu lebih real menurutku daripada kayak pocong. Tapi kamu akhirnya ngeliat sendiri sih pocong ya. Iya. Tapi aku kalau film-film itu jarang nonton film karena dari kecil aku kalau nonton itu takutnya kebawa ya. Jadi nanti harga diriku turun di depan istriku. Jadi kalau aku takut, istriku takut. Kalau aku enggak. Aku kalau misalnya istriku takut, aku harus selangkah lebih berani. Akhirnya itu. Iya. Selangkah lebih berani. Selangkah lebih berani meskipun takut juga ya. Iya, meskipun takut juga. Tapi ini ngomongnya masih horor ya.
anak-anakku sawanan pernah? Jangan sampai sih. Pernah kayak yang pertama ya sering kalau Iya. kalau diajak ke rumah yang ada sesuatunya dia mesti nangis. Sama. iya enggak mau masuk rumah. Sama berarti. Aku dulu nggak percaya sawanan apa sih sawanan. Iya udah gede-gede kayak. Anaknya pertama si Abi itu gitu. Aku nggak percaya. Jadi kalau ada rumah kosong, aku samperin sambil bawa stroller gini gobloknya itu. Ada rumah kosong, aku seneng nggak ada rumah kosong. Kenapa kepo aku sambil bawa stroller dong, aku dorong ke situ. Malamnya jam 2 anakku tahu-tahu panas. Tahu-tahu panas. Itu di Jombang kejadian. Terus Panas, tahu-tahu rewel nggak jelas. Panas, mana di Jombang tuh nggak ada K24 pula, nggak ada apoteknya 24 jam, nggak pusing nggak tadi tahu-tahu panas, badannya tahu-tahu panas. Paginya jam 9 udah hilang tanpa dikasih obat. Gila nggak? Terus juga sawanan lagi gara-gara di stasiun, salah satu stasiun kereta api gitu, emang gelap banget. Stasiun itu gelap, dekat musola itu gelap banget. Aku ajak sana karena mau ke toilet kan, tahu-tahu ya nangis. Nangis terus, nggak berani, matanya di pundakku, nggak mau lihat, buka matanya sampai masuk kereta jarak jalan 10 menit baru dia berani. Kalau orang bilang sih, ya sebenarnya ibumu kan bisa ngeliat, kamu skip, nurunnya ke anakmu, kayak diabetes dong. turunan. Jadi gitu. Sampai kalau sekarang sih. Aku masih meragukan ya, karena dia takutnya berfantasi sendiri. Kalau sekarang karena kalau udah bisa ngomong ini kayaknya nggak sensitif dulu, gitu. Nah, oh ya ibu satu lagi Bob, ibuku tuh pernah dulu tuh ada namanya senam Mahatma, mari sehat bersama, bukan Mahatma Gandhi. Itu senam pernapasan, karena ibuku punya penyakit darah tinggi. Kalau senam pernapasan darah tinggi normal, semua normal senam pernapasan. Itu latihannya jam 10 malam sampai jam setengah 12 di lapangan yang gelap, supaya tenang, sunyi gitu. Efek sampingnya ada diomong dari awal sama pelatihnya. Ini efek sampingnya akan membuka indera keenam. Di mana ibumu ada bakat. Ada bakat. Dan awal-awal latihan pulang demo dong, nih bang, ibu matahin besi jadi 3, dak, bisa. Mecahin botol, bas, bisa. Anjir ini aku digampar mati nih. Wih. Jadi pernapasan efek sampingnya gitu-gitu. Sebenarnya nggak ada niat ke bela diri, cuma efek sampingnya ke situ, gitu loh. Masukin ke minyak panas tangannya nggak apa gitu. Ini ibu-ibu zaman dulu tuh punya ilmu semua. Karena dari dulu sampai sekarang aku kalau menggoreng tempe, lempar itu pakai pelindungan, pakai sirup gitu kan. Dia enggak gitu. Nah, mungkin ya. Akhirnya ibuku diangkat sebagai pelatih karena rajin latihan, diangkat sebagai pelatih. Nah, ketika pelatih itu harus datang duluan, pulang terakhir. Nah, ketika pulang, tahu-tahu lengannya berat. Naik motor kan. Aduh, kok berat sekali tangan ini. Kok berat, injek gas kok berat. Ternyata dirasakan itu merem. Itu cengkraman anak kecil glendot gini loh, glendot di tangannya. Ibu mau pulang, jangan diganggu ya, gitu. Langsung enteng aja. Bu, kok bisa kayak gitu bu gitu? Iya, ada lagi. Ketika ibuku datang duluan sebagai pelatih, ibuku tuh kaget. Loh, aku telat lagi. Kok wis rame? Aku telat lagi gini kan. Kok wis rame? Tapi rame itu bukan rame peserta. Rame itu orang berkegiatan, ada yang gendong, ada yang ngobrol, ada yang motong rumput. Jam 10 malam. Rame, ada kegiatan rame. Loh, aku kok telat apa gimana kok rame ini? Apa salah tempat, apa salah jadwal gitu kan? Rame. Ibuku deketin. Saya tahu. Soalnya itu tempat gak jauh dari rumah, harusnya kenal. Iya. Mukanya harusnya kenal. Siapa sih orang ini kok gak ada yang kenal? Saya tahu kok gak ada yang kenal, dilihatin kan? Mukanya kok nggak ada, muka itu nggak jelas, muka itu nggak jelas, nggak ada yang samar. Mendekat, ibuku nginjak ranting, ketek, pet, hilang langsung. Gila gak? Ketek langsung, pet, hilang langsung.
hilang, langsung sepi ya. Tadi tuh rame, ada suara orang ngobrol, suara orang bercengkrama, ngomong anak segala macam, bersihin, nginjek ranting kretek gitu, langsung hilang. Ibu langsung saya, gimana Bu bentuknya? Sama Bang, bentuk badan kepalanya tuh sama kayak manusia, dia cuma mukanya nggak jelas Ibu gitu. Mau disamperin. Makanya bersamperin, siapa kenalkah gitu. Hilang kan. Ibu gue kalau cerita horor tuh aku dulu sampai mau pipis aku dulu tuh ya, karena real banget gitu ceritanya, nggak yang apa ya, nggak yang jump scare, nggak yang horornya serem mukanya belatung gitu, enggak. Iya, emang bakat bisa lihat dia, bakat bisa lihat. Dan itu aku skip nurun ke anakku, nggak repot ini kan, repot beneran repot. Siapa? Sudah nggak pernah lagi sih dia. Sawanan udah nggak pernah lagi dia juga melaporkan. Biasanya laporkan ada Halloween, dia ngomongnya bahasa ada Halloween ya gitu. Udah nggak pernah gitu lagi. Berarti kayaknya udah berkurang kayaknya. Udah berkurang. Sama ya? Si Kian juga nggak. Udah nggak pernah, semua udah itu ya. Berarti ya bagus lah. Nah waktu umur 3 tahun ke bawah itu kan masih bisa lihat ya. Aku ngomong sama orang pintar, coba tolong ditutup aja. Bagi orang pintar sudut pandangnya beda loh ternyata. Bu, ini bagi kaum kami ini kelebihan, sesuatu yang bagus. Kalau ditutup nanti anaknya jadi idiot. Efek sampingnya itu. Jadi anaknya jadi idiot kalau ini langsung saya tutup. Kayak kelebihannya langsung saya tutup tuh jadi kayak idiot nanti. Kalau nggak idiot bandel. Jadi biarkan aja, ibu arahkan aja, sama ayah arahkan, ajak kegiatan positif, ibadah segala macam. Oke, baiklah gue bilang. Jadi kayak gitu. Jadi bagi orang pintar itu suatu berkah. Bagi kita masalah kan gitu ya. Karena kita harus ekstra kan, akhirnya menjaga-jaga, jangan dibawa ke tempat sepi, jangan dibawa ke tempat ini segala macam. Jadi parameternya habis sekarang dulu ya, waktu itu kemana-mana. Abi nggak mau, oke dosa kesini, andain. Itu hawanya udah gak enak, andain. Iya sama ya. Orang tempat makan. Oh iya, ada kejadian itu di hotel itu ya. Gimana? Hotel tengah kota. Surabaya. Ada tuh aku sama istriku. Nuansa Lawas. Enggak, hotel baru. Tapi Hotel modern. Tapi dari bangunan Lawas ya? Hotel. Enggak, dia bangun dari baru. Oh iya. Oke. Jadi kejadian waktu itu. Berarti modern minimalis dong bangunannya harusnya. Iya, minimalis. Modern minimalis kan? Kejadian waktu itu nginep lah sama istriku ini jam 1 kejadian itu kayak udah punya anak apa? Udah. Ada satu kayak terus jam 1-an kalau nggak salah jam tidur itu ada tiba-tiba ada suara jedar. Dari mana? Kamar mandi? Nggak tahu, kayak dari sebelah itu kayak kan. Oh, kamar sebelah itu kalau nggak sebelah di atas itu ada kayak. Oh, kalian bingung ya arah dari mana suaranya ini ya? Cuma jelas nyaring ya. Nah, aku kan positive thinking. Ada orangnya paling. Mungkin orang lagi benerin sesuatu. Kayak kaca, benda meja jatuh? Benda jatuh. Mesin. Iya, besi. Oke. Kaget dong, jingkat berarti kalian. Terus? Udah, aku cuman bilang ke istriku mungkin ada yang bener-benerin itulah. Iya, pura-pura tenang kamu ya, pura-pura tenang. Itulah akhirnya. Paling ini, padahal nanti janji cukup sekali. Enggak, cuma setelah lama baru dia cerita kan. Siapa baru cerita? Istriku. Lo berarti sempat dia itu berarti yang dengerin? Aku dengar. Nah, iya. Cuman aku positif thinkingnya kan orang lagi ngekang atau bener-benerin sesuatu di hotel itu. Kamu nggak tanya konfirmasi hotel, Pak, kamar sebelah ini atau kamarnya ada? Nggak mungkin juga ya. Nggak mungkin, ngapain lah. Iya, ngapain juga ya. Gitu sih. Iya sih. Ya mungkin teman-teman yang ada di podcast Boya ini ada pengalaman. Oke, mungkin teman-teman yang komen. Ya, teman-teman mungkin yang punya apa ya istilahnya indigo kali ya. Ya, indigo. Mungkin bisa share pengalamannya, cara membuka indera keenam, indera ketujuh dan indera-indera yang lainnya bisa share. Ya, tulis di kolom komentar guys, kita sharing-sharing. Nanti kalau emang rame kita cari narasumber ya. Kita akan cari narasumber Sarawijaya. Kalau bisa, kalau atau siapa nanti kita undang ke podcast ini. Budgetnya dari mana, Bu? Hah? Budgetnya dari mana? Dari affiliate nanti. Oh iya. Iklan.
Nggak, sama sekalian gini, kalau bisa ada 2 cerita, mana yang bener yang bohong, nebak cerita horor. Ya. Itu seru kali ya, nebak cerita, ada 2 cerita horor nih, mana yang bener mana yang bohong kan gitu ya. Dari 2 narasumber atau Oke, gitu aja guys. Sampai ketemu lagi di Boyo podcast selanjutnya.